Ya tuh. Ya, mana yang aplausnya sampai dapat? Yo, yo. Jangan. Ini dia. Mana tepuk tangannya? Yes. Oke, semuanya. Goyangnya mana goyangnya? Kalau ditanya apa kabar bisa jawab pria idasnya. Apa kabar Bekasi? Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, emang kalau dia punya duit enak mau ngegaya apa aja ya. Ini salah satu mimpi saya nih. Ya, jadi James Bond. Alias jaga masjid ame kebon. Betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu sekalian ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada sore hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, serta masih optimis ya duduk mendengarkan presentasi yang insya Allah presentasi ini bisa merubah kehidupan kita dari yang kurang baik jadi baik dan dari yang sudah baik jadi jauh lebih baik. Untuk itu beri tepuk tangan untuk Anda dan orang-orang yang mengundang Anda pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Ya, saya berterima kasih sekali kepada seorang yang bernama Bapak Kuancen. Beri tepuk tangan untuk Bapak Kuancen walaupun orangnya nggak ada. Sepertinya Bapak Kuancen. Kenapa? Karena dialah yang mengenalkan bisnis ini kepada saya di Januari 2014 Bapak Ibu sekalian. Ya, di saat itu kondisi saya nganggur. Ya, asli saya ini cuma naik bus Kampung Melayu Grogol 213. Pernah naik? Pernah naik, banyak orang Bekasi pernah naik juga. Saya bilang itu sih trayek wangi. Iya, lewat Sudirman Tamrin. Ya nggak anak sekolahan mulu tawuran itu trayek. Ya. Nah, kenapa saya kenek? Ya jawaban saya gampang, habis bapak gue supir. Kalau orang nanya, ya kenapa bapak lu supir? Habis bapak gue sekolahnya cuma SD. Ditanya lagi, bapak lu sekolah ngapain cuma SD? Habis engkong gue kagak sekolah. Ya, emang jadi turunan atasnya saya udah banyak urat miskin. Tapi dalam hati saya ngomong apa? Nggak apa-apa turunan saya turunan miskin, tapi kedepannya generasi saya dan anak-anak saya tidak boleh miskin Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, dari mulai 11 tahun yang lalu saya udah ikut yang namanya MLM, ya, multi level marketing. Rekor saya main multi level 11 tahun ikut MLM, 4 kali MLM dan 3 kali balik ke terminal jadi kenek. Alias nggak kaya-kaya. Jadi kalau saya setiap ke terminal jalanin bisnis, network, lu jangan dekat-dekat Pia lagi. Kenapa? Dia udah mulai gila lagi tuh. Lu ngomongin yang gede-gede. Ya, dalam hati saya gini, kalau teman-teman saya rata-rata pada ngomong gitu, ya lu ngomong jangan ketinggian, ngimpi jangan ketinggian, ntar jatuh sakit. Saya bilang apa? Bukan ngimpi gue ketinggian, lu aja yang paling gak nyampe otak lu. Ya emang buat di dunia terminal ngomongin sukses buat kenek kira-kira asing nggak Pak? Asing, benar. Bisa stop musiknya? Ini operatornya terpesona. Ya, sampai musiknya nggak dimati-matiin, dia nongol aja mana. Kasih tepuk tangan sama operator kita dong. Jadi saya ngomong jadi nggak konsen, akan mau joget, ngeluh. Gitu kan? Ya anak Betawi begini Bu ya, padanya lucu aja deh. Ya, untuk saya ngomong nggak lama-lama, kalau lama ntar ente pulang mimpi ya ntar malam. Gitu. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, saya diperkenalkan bisnis ini. Sebetulnya saya bukan orang yang pantas buat jalin ini bisnis. Tadi saya bilang saya kerja kondisi saya nganggur. Ya, bisnis ini bisnis ngapain Bapak Ibu sekalian? Nah, nabung. Kira-kira kalau otak saya otak orang biasa, pola pikir saya pola pikir biasa, kira-kira apaan yang keluar dari mulut saya ketika Pak Kuancen nawarin bisnis kepada saya? Betul. Nah gimana mau nabung Cen? Gue makan aja susah. Iya. Bapak sekalian, kenapa saya nganggur? Waktu itu saya ikut MLM di Juni. Ya, saya ikut sebuah perusahaan multi level dan itu perusahaannya tutup. Ya, jadi
kalau mohon maaf ya, kalau kita main MLM terus kemudian gagal, ya paling kalau orang ngebegoin kita, saya mohon maaf, ngebegoin kita itu paling begonya biasa doang, bego lo paling gitu kan, gagal. Tapi kalau udah perusahaannya tutup, itu ngomong bahasa begonya itu udah pakai kol-kolan. Lu. Jadi saya shock banget di situ gitu. Ya. Jadi sejak itu Bapak Ibu sekalian, saya tuh paling negatif sama yang namanya bulat-bulat. Sini ada nggak yang negatif sama bulat-bulat? Ya. Nah saya mau tanya, siapa di ruangan ini nggak pernah ikut MLM? Ayo. Tuh banyak kan? Iya, emang di Indonesia tuh ada anekdot begini. Naiklah pesawat, kemudian jatuhkan 3 buah batu ke wilayah Indonesia. Percayalah, 2 dari 3 batu itu akan kena kepalanya orang yang ikut MLM. Saking banyak yang ikut MLM gitu. Iya. Dan saya pun ikut itu, dan akhirnya saya bukannya gagal waktu itu, tapi perusahaan tutup. Jadi bonus lagi jalan, kita udah nggak ada perusahaannya. Nah di situ bikin saya ibaratnya tuh sakitnya tuh di sini gitu. Nah dari situ saya trauma lah, istilahnya trauma. Trauma kayak orang jatuh cinta, trauma ya. Ada nggak yang trauma MLM di sini? Nah terus saya kasih obatnya nih, 3i obatnya nih, orang-orang trauma MLM, betul nggak? Nih. Ya saking traumanya, pokoknya kalau melihat orang kumpul-kumpul, udah di kepala saya MLM aja. Saya lewat depan rumah nih, orang pada ngumpul, saya kabur, pulang, buru-buru, kunci pintu. Kenapa? Konser MLM, nggak dengar rapat RT. Makanya ketika Pak Pancen ngajakin bisnis ini ke saya, terus terang Bapak Ibu sekalian, waktu itu saya langsung tembak, Cen bisnis apaan? Kalau MLM jual-jual produk, gua nggak dah. Lu tau sendiri, gua orang Betawi, biar kata miskin juga gua sombong. Kalau jualan produk, gua bisa ditolak orang, dengan gua lemparin tuh barang nih, gua kasih aja deh. Ya gua kayak orang Sunda, imut kan kalau jualan ya, enggak? Ya, orang Sunda saya puji nih. Ya, makanya kan kredit masih banyak orang Sunda kan? Jadi ketika saya bilang itu, Pak Pancen lebih hebat ngomongnya. Bukan MLM. Ya biasa, kalau teman lama kita nggak pernah nelpon, ketika tiba-tiba teman lama kita nelpon kita, pasti kan kita curiganya kayak gitu, betul nggak? Nah Anda yang baru datang ke ruangan ini, curiganya begitu nggak sama teman yang muda? Benar nggak? Nah, sama, saya juga gitu. Yang kedua saya bilang, kalau nggak MLM apa aja? Asuransi ya? Bilang, sama aja, gue malas asuransi. Kenapa? Dia nakut-nakutin orang doang. Ya kalau asuransi kan ngomongnya penyakit kritis, 54 macam, cacat tetap total, kematian, benar. Dia nakutin orang dulu. Yang ada di Twitter karena hilang kan gitu. Nggak ada, saya bilang. Tapi disitulah hebatnya Pak Pancen leader saya. Ibarat pintu tuh saya udah tutup, pintu depan saya tutup, pintu belakang saya tutup. Dia loncat dari jendela. Dia bilang apa? Lu ketemu gua dulu deh, gua jamin gak akan tolak gua punya bisnis. Bodoh. Bapak Ibu sekalian, besok pagi-pagi saya telepon dia masih ngorok. Saya malam begadang kepikiran omongan dia. Nah, prospek yang hebat begitu kayak Pak Pancen tuh. Dia habis prospek dia tidur, yang kepikiran yang di prospek. Ini Pancen bangun bener nggak ya? Jangan kita prospek orang yang nggak bisa tidur kita. Kadang-kadang kita prospek orang yang nggak bisa tidur kita. Digabung nggak ya? Digabung nggak ya? Aku tadi salah nggak ya? Yang kita prospek tidur terus. Begitu dia nolak kan kayak orang mati. Aduh. Nah, jadi Bapak sekalian, hari itu saya telepon Pak Pancen, yaudah, nyala deh, kita ketemu. Bapak sekalian, waktu itu saya ketemu Pak Pancen, dalam hati saya gini, iya, saya lihatin anak saya, anak gue udah lama nih nggak makan enak. Nah, teman gue ngajak prospek, biasa, namanya teman lama pasti minimal ngajak makan dong, warung padang lah, minimal lah. Saya bawa anak saya itu, Pancen ngomong, ya, mau bisnis bawa anak, ya nggak apa-apa, nih anak lo, emaknya nggak ada, ya hilang emaknya udah, pokoknya nggak usah nanya-nanya deh. Saya janjiannya pas jam 12 siang biar ada alasan buat makan. Jadi Pancen belum ngomong, depan rumah makan restoran sederhana Cen. Ya kita makan depan. Iya deh, yuk makan. Restoran sederhana yang piring atu-atu lauknya. Ya nggak diramesin bu. Sederhana mah beda, bener kan? Makan enak deh tuh. Kelar makan tetap aja ngerot muka 5 watt. Udah kenyang, ya rot muka 5 watt kayak lampu angkringan bu. Ya orang kalau nggak punya duit begitu, biar kata rajin mandi tetap aja busik. Ya, lihat aja foto saya zaman kenek. Ya, saya kalau lihat foto zaman kenek dalam hati saya gini, gila gue jelek amat ya dulu ya. Walaupun sekarang juga gak ganteng banget. Gitu. Orang mah kalau
pangling. Orang kadang-kadang kan ngeliat foto pangling kalau diganteng ih pangling gitu kan, itu ganteng banget. Ini kalau ngeliat foto ini saya jadi pangling, itu jelek banget ya. Ya. Nah, ini kan saya hari itu saya datang raut wajah saya 5 watt. Begitu dia cerita 30 menit pertama masih 5 watt, tetapi begitu masuk mengarah ke dalam sistem, Pak Wajah cerita sistem dan kemudian dia ilustrasikan satu ngajak 3 orang dan kalau gagal 90% di bulan ke-7 dapat 30 juta, langsung tiba-tiba wajah saya berubah jadi 1000 watt Bapak Ibu sekalian. Terang kayak lampu neon. Ya enggak kayak masjid lagi apa ya sholat Isya. Ya lampunya nyala semua gitu. Kenapa? Karena saya merasa ada harapan. Harapan saya berubah hidup. Makanya sama nih, yang keluar ruangan ini setelah biasanya wajahnya berubah jadi 1000 watt penuh harapan, insya Allah rezekinya saya doain sama saya. Ya. Kalau yang keluar jalan, gimana? Ini nggak usah ditanya nih gabung apa enggak bakalan gabung. Kelihatan di raut muka ya, gitu. Bapak sekalian saya pulang, saya pandang anak saya bilang nih nak, ada harapan kita berubah hidup. Saya doain aja, walaupun anak saya nggak ngerti, saya tahu anak saya nggak ngerti. Umur 9 tahun dia jadi anaknya paling ngerti. Ya matematika dia belum tentu bisa. Dan pokoknya saya bilang, nih papa cuma ngajak 3 orang nih. Doain aja ketemu 3 orang yang bagus. Masa 3 orang aja kita nggak ketemu kalau orang mau usaha? Masa saya bercanda sama anak saya, masa Tuhan pelit benar kalau kita mau maju? Benar nggak? Nah, sekarang akhirnya saya mulai jalan bisnis ini. Ya, itu pun buat modalnya ngutang. Karena memang kondisi saya lagi jatuh, modal saya ngutang. Ya, saya gadain beberapa barang yang ada dan bulan kedua pun saya sempat telepon Pak Wancen. Kenapa? Karena saya nggak mampu bayar kreditan motor saya. Ya, saya bilang Cen, nggak punya duitnya buat bayar motor 500.000. Oh, dia ketawa malah. Gue udah tahu lu miskin. Cuma lu aja sombong nggak mau kelihatan. Ya gue tahu gimana mau kelihatan miskin ya, gaya aja bener nggak? Ya saya prospek orang aja begitu Bapak Ibu. Ya. Bawa duit cuma 2.000 perak dalam hati saya, nggak apa-apa lo nggak tahu kantong gue kan, yang penting gue ngomong pede aja, kan duit nggak berbunyi. Jadi kalau kita punya duit 1.000 berbunyi baru ya, kita malu, kan orang nggak tahu, nggak, wah 1.000 perak, sampai 5.000 perak kan nggak berbunyi, gitu. Akhirnya saya mulai jalan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ngerasain apa yang saya tidak rasain di MLM. Inilah hebatnya bisnis ini. Saya ajak 17 orang. Ya, saya ajak 17 orang di 2 minggu pertama. Alhamdulillah yang bergabung 16. Wah, coba kalau di MLM. Benar, di dunia MLM saya sering ngerasain. Ya, ngajak 10 orang, yang nolak 15. Iya, banyak yang nolak. Kita ajak lakinya, bininya dari dapur. Awas lo ya gabung ya. Awas ya. Cerai lo ya. Awas gabung cerai aja. Ya, rata-rata begitu sekalian. Nah, saya kaget di dunia bisnis ini, saya tidak ditolak orang. Yang nolak saya cuma 1. Ya, saya ingat itu pun ketika saya nerangin mukanya lebih buram dari saya. Karena utangnya lebih banyak dari saya. Dan saya, ini orang nggak bakalan selamat deh. Nggak deh, gue percuma gue ajak. Ya, saya jalanin bisnis ini bulan pertama dapat 2 juta, lumayan. Ya, bayar kredit, bayar utang-utang. Belum bisa tuh ngajak anak kenal belum. Ya 2 juta emang hidup belum enak kan di Jakarta, benar nggak? Ya, ngomong gerah juga kayak topi. Apa beda? Ya ngomong tuh motor sekarang ya, ngomong tuh masih kayak topi. Jarang-jarang nih gue pakai topi. Nah, bulan kedua Bapak Ibu sekalian saya dapat bonus 5 juta. Ya, bulan ketiga saya bulan pertama tim agensi, bulan kedua leader agensi. Memang saya target saya setiap bulan naik posisi. Kenapa? Saya nggak ada pilihan. Saya nggak punya pilihan, saya harus maju terus. Di rumah saya waktu itu ya ada 9 orang termasuk bapak saya dan ibu saya, adik saya, istrinya dan 3 anaknya dan 2 anak saya yang tidak ada satupun bekerja. Ya, saya anak pertama yang mau nggak mau saya yang nanggung semuanya. Jadi ya udah mau pecah lah otak waktu itu. Cuma saya bukan tipikal orang yang suka ngeluh, saya bukan tipikal orang yang suka galau. Karena prinsip saya cuma satu, di dunia ini tidak ada orang mau tahu kita punya masalah. Yang ada orang hanya penasaran. Betul nggak? Ketika kita cerita, dia tanya, kita cerita, rasa penasaran dia hilang. Kira-kira bisa bantu? Selesai kita cerita, dia kasih kita 3 juta, 5 juta, bisa seperti itu? Nggak bisa, makanya itu semua saya telan sendiri. Nggak pernah saya tulis di status BB. Ya, kesentil loh yang sekarang harus status galau di status BB. Banyak orang nulis
status kau lagi BB. Iya, elah. Makanya saya bilang hati-hati dengan status di BB ya. Kenapa malaikat udah lama nggak bakalan dengerin di sejadah. Mereka cuma lihat riset update loh ntar. Ya. Alhamdulillah Bapak sekalian, bulan pertama tadi tim agensi, bulan kedua leader agensi, bulan ketiga target saya bronze, ternyata kelewatan tuh target. Saya langsung tembus silver agensi, minus 13 juta. Jadi saya tidak pernah ngalamin posisi bronze agensi. Wah, dapat 13 juta langsung sama anak saya jalan-jalan ke mall. Baru naik motor dia nanya, dia nengok, "Apa beneran punya duit?" Saya masih santai. "Iya, tenang aja ada nak." Baru mau diserah. "Bentar Pak, beneran ada duit?" "Ada." Maksudnya mulai ada. "Mau jalan?" "Serius Pak, ada duit?" "Iya ada." Nah, dalam hati saya mikir, iya, udah lama anak gue nggak ke mall ya, sampai nggak percaya bapaknya kaya lagi. Luar biasa memang. Ya, saya berjuang Bapak Ibu sekalian. Ya, target saya 1 tahun saya punya mobil. Saya pengen punya mobil. Kenapa? Karena selama 1 tahun itu setiap Sabtu saya bawa anak saya ke kantor. Ya, dari mulai saya seperti Bapak Ibu dengerin orang ngomong, lama-lama saya yang presentasi. Ya, saya presentasi tuh anak bolak-balik. Paling saya bercanda doang nih, Duda kalau presentasi begini nih, anaknya kagak ada ngurus gitu kan. Bawa bolak-balik. Nah, setiap pulang itu saya ingat saya naik motor bertiga sama kakaknya, pakai apa? Saya ikat pakai kain, kayak kain ibu-ibu gitu. Karena apa, jam 6 itu anak saya udah pasti ngantuk. Jadi dia pasti jatuh kalau saya nggak pakai kain. Nah, itu banyak teman-teman lihat saya lakukan proses itu. Kenapa? Karena saya percaya segala sesuatu yang dikerjakan secara serius, Cikaracak ngindang batu, laun-laun jadi dilegok. Sesulit apapun sebuah pekerjaan, jika dilakukan terus-menerus pasti akan ketemu jalannya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di Januari saya sudah punya DP buat beli mobil. Ya, dulu Januari 2014 saya punya motor, saya nggak mampu bayar sampai ditarik. Januari 2014 ya, Januari 2015 duit udah ada, mobilnya belum ada. Kenapa? Inden tuh HRV. Ya, tapi Januari saya udah ada uangnya, HRV inden 5 bulan. Ya alhamdulillah di Mei saya beli mobil HRV B350 aja. Ya, maknanya apa? Saya ingat pertama kali saya jalan tri dan satu-satunya uang yang saya keluarkan dari kantong sendiri adalah pertama kali saya nabung itu 350.000 aja. Sekali kayak hilang dong ya. Jadi kalau naik kan mobil harganya berapa? Cuma 350.000 aja, itu kayak plat mobil gue. Kayak gitu. Ya alhamdulillah dari Januari ya saya mulai settle, posisi saya platinum, income di atas 50 juta. Wow. Januari berubah drastis hidup saya Bapak Ibu sekalian. Ya, Januari 2014 lebaran saya yang kelilingin rumah saudara, sampai jauh-jauh benar keliling-keliling. Begitu Januari 2015 kemarin lihat, biar kaya, saya nggak kemana-mana, orang datang semua. Udah gitu datangnya bukan lebaran, datangnya puasa. Lebaran hilang lagi, minta amplop doang. Aduh, gitu kan? Ya, nah itulah Bapak Ibu sekalian perubahan. Alhamdulillah. Ya sekarang hidup saya lebih lengkap lagi. Ya minggu depan saya resepsi. Sekarang berubah jadi 4I. Ya 3I kan insurance, investment, income. Kok Pak 4I? Iya, yang keempat istri. Jadi buat yang jomblo, halo. Yang jomblo kejar platinum, insya Allah I keempat dapat. Ya, kalau yang udah ada jangan, ya. Jangan ambil lagi yang udah ada. Gitu ya, alhamdulillah. Kemarin juga ya setelah di 7 bulan, di bulan ke-7 kemarin saya punya rumah, saya beli rumah buat sama-sama istri. Alhamdulillah ada rumah pertama, rumah kedua. Wow, udah ya. 2. Bulan besok bulan ini saya masuk di Tanjung Agensi, income di atas 130 sampai 150 juta Bapak Ibu sekalian. Ya, duit semua tuh. Nggak campur daun. Kalau dulu baru punya duit langsung habis, bingung. Baru punya duit habis, nyari kemana lagi duit gitu kan. Sekarang bingung lagi Pak. Cuman bingungnya lain. Baru dapat bonus belum habis. Dapat lagi. Ini habis ini kemana lagi ya? Alhamdulillah sekarang ikut 3I ngambil duit udah kayak ngambil tisu. Lo ngambil tisu? Kalau ngambil tisu kan diambil, ada lagi, diambil, ada lagi kan gitu. Nah saya juga gitu, ngambil duit di ATM gitu, sampai ATM-nya nyerah. Anda
telah mengalami batas pengambilan hari ini. Nah, belum pernah ngalamin nih. Makanya nggak ikut ini, ngalamin deh ntar tahun depan. Ya 2 tahun lalu malah BBM teman transferin gue duit tuh ceban. Temen saya bingung, kok ceban buat apa? Itu mau ngambil duit 50.000, duitnya tinggal 40.000. Ada yang ngalamin nggak? Ya, gitu. Dulu rumah saya di Pondok Gede, ya. Rumah di Pondok Gede, yang kan kredit lewat aja miring. Iya, kok miring lah? Iya nggak muat. Gangnya banget kecil, nggak bisa tukang kredit lempeng begini, begini ya. Ya sekarang alhamdulillah saya tinggal di Alam Sutra, Serpong. Ya. Yang kalau orang masuk ke perumahan saya harus sama KTP. Perumahan begitu nggak ada nyamuk. Kenapa? Kan nyamuk nggak punya KTP, jadi dia nggak boleh masuk. Keren banget. Waktu pertama tinggal baru sebulan, saya capek benar di itu rumah. Capek, saya mikir kenapa gue capek benar gitu ya. Saya mikir, oh iya rumah gue gede ya. Jadi gue jalan bolak-balik ke depan aja capek. Dulu kan rumah gue kecil, udah gitu udah jalan nih, kelingking kena kaki meja, udah jalan. Dulu di Pondok Gede kelingking kena mulu kaki meja, ada bener rumah. Ya, sekarang mau belandian juga nggak apa-apa. Ya alhamdulillah bagus sekali, inilah saya nikmati bagus sekalian. Inilah proses sebuah perjuangan. Makanya hari ini Anda yang diundang teman Anda bagus sekalian, bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada teman-teman Anda Bapak Ibu sekalian. Karena siapa tahu hari ini adalah momentum buat Anda. Karena setiap orang ada masanya Bapak Ibu sekalian, dan setiap masa ada orangnya. Melalui bisnis Triad Network ini kita ciptakan masa kita Bapak Ibu sekalian. Ya, melalui Triad Network kita ciptakan masa kita. Yang penting Anda tidak pernah komplain Bapak sekalian, tidak pernah mengeluh, jalan saja. Ya, bisnis ini masih sangat besar peluangnya. Masih banyak sekali orang belum tahu Triad Network. Bisnis kadangkala berhubungan dengan momentum. Ini momentum terdahsyat Bapak sekalian untuk Bapak sekalian menjalankan Triad Network. Ya, coba saja jajal kita lihat. Kalau kita naik layangan, ya, kalau tidak ada angin lewat kira-kira bisa nggak naik itu layangan? Nggak bisa. Tapi jajal taruh nenek-nenek di pantai, kasih tali kamak manteng, sekali kedetek naik nggak? Naik, jangan tuh layangan nenek-nenek ikut naik. Ya itulah, jadi di bisnis Triad ini bagus sekali, Anda tinggal nyemplung saja, masuk saja, ikuti apa kata upline Anda. Ya karena upline Anda orang-orang yang sudah pernah jalan bisnis ini sudah lebih dulu daripada Anda. Mereka tahu bagaimana membuat mitranya sukses. Ya, suruh bawa orang, ajak, ya ketemu orang bawa, yang listrik jangan berat. Ya, Anda ikutin pertemuan, ikutin prosesnya Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda mau ikutin prosesnya, insya Allah 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun akan datang, perubahan hidup itu pasti ada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sekarang orang tua saya bangga dengan saya, anak-anak saya bangga sama saya, istri saya bangga sama saya. Saya ingat pada saat saya jalanin bisnis ini, saya katakan kepada orang tua saya tercinta, Bu, doain saya punya mimpi. Ya mudah-mudahan lewat bisnis Triad Network ini hidup kita berubah. Mudah-mudahan ibu bisa pergi haji lewat bisnis Triad Network saya. Kalau selama ini saya jadi anak, ibu sering bangga dengan teman-teman saya. Ibu sering bangga dengan orang-orang yang jauh lebih hebat dibandingkan saya. Tetapi tenang ibuku saya. Kenapa? Orang yang lahir dari rahim ibuku tercinta, suatu saat bisa jadi orang besar, bisa jadi orang yang punya rumah miliaran, bisa jadi orang yang membahagiakan keluarganya, mengangkat harta kerajaan martabat keluarganya. Wah ibu, yang penting ibu doakan saja. Saya tidak akan jatuh dengan orang lain, saya tidak akan pernah lelah dengan orang lain. Saya akan selalu semangat, saya akan selalu antusias selama ada di mata saya, orang tua saya, anak dan istri saya. Tidak ada orang lain yang bisa menjatuhkan saya. Saudara tercinta, ingatlah, air laut tidak akan pernah bisa menenggelamkan sebuah perahu selama perahu tersebut tidak pernah membiarkan air itu masuk ke dalamnya. Selama Anda masuk bisnis Triad Network, Anda tidak membiarkan orang-orang negatif masuk ke dalam hati dan pikiran Anda pun bisa sukses suatu saat nanti Bapak Ibu sekalian. Kenapa Robin Akasa di MP bisa memberikan kebahagiaan buat keluarganya? Kenapa Muhammad Ikhwan di CNI bisa? Kenapa Jabar Ibrahim di BMW bisa? Apa bedanya mereka dengan saya? Selama saya punya semangat, selama saya mau belajar, insya Allah tahun depan saya pun layak bersanding dengan leader-leader besar di dunia yang lain.
saya pun bisa. Tolong orang-orang semacam itu berdiri. Yang terbersih di hatinya mendengarkan saya bicara dan di hatinya berkata, kalau Afrial saja bisa, saya pun bisa. Silakan berdiri Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Yang bisa. Tidak perlu tengok kanan kiri. Yang di hatinya merasa, yang kalau Afrial bisa, saya pun bisa. Tahun depan saya pun bisa seperti Pak Afrial. Tahun depan saya pun bisa membahagiakan keluarga saya. Silakan berdiri. Bisa? 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 Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Yakinlah saudaraku tercinta, jika Anda yakin bisa, insya Allah Anda pasti bisa. Bisa, dan bisa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih.